Bali. Tadi ada beberapa saham yang menarik Anda katakan sektor perbankan Bank BCA hari ini setelah kemarin dilepas oleh investor asing lokal sekarang diburu kembali oleh investor asing masuk dalam ini adalah buruan dari investor asing. Bagaimana Anda melihat Bank BCA? Oke, jadi dari Bank BCA persis kayak yang tadi udah dibilang ya. Itu ada dua faktor sih yang memang baik dari BCA. Pertama dari loan to deposit ratio, itu adalah faktor buat nge-capture kalau kita ekonomi recovery. Kedua itu faktor dari efisiensi, yang kasanya itu memang cukup tebal ya. Nah, itu menarik kan. Kedua, di sini kan juga ada yang nggak kalah buat kita perhatikan tuh dari BRI. Betul. Nah, dari BRI ini cukup menarik karena apa? Di sini BRI kan memang fokusnya ke kredit UMKM. Dan ekonomi di Indonesia itu memang dominannya ditopang oleh UMKM. Sehingga kalau kita lihat dari fokus negara tentang pemulihan ekonomi nasional, itu seperti apa? Pemulihan ekonomi nasional itu memang fokusnya di UMKM. Bahkan mengalokasikan puluhan triliun itu untuk restrukturisasi kredit di UMKM. Yang di sini kita lihat berarti bagus buat Bank BRI. Dan buat kedepannya juga UMKM ini memang memberikan margin yang lebih besar untuk Bank BRI. Jadi kita lihat sebenarnya dari fundamental bisnisnya, ini kita lihat memang bagus dari BRI. Jadi itu bisa yang kita dua lihat, hal pertama dari BBCA, dari efisiensi internalnya, dan yang kedua nih dari BBRI. Kita lihat dari komposisi bisnisnya itu seperti apa. Baik, kalau kita lihat dari peluang-peluang kemungkinan gainer, cuan yang bisa didapatkan oleh masyarakat investor maupun traders apabila masuk ke dua perbankan tadi, Bank BCA, kemudian Bank BRI, akan bergerak kemana nantinya menurut Anda ini? Buat BRI dan BBCA. Sebenarnya kalau buat BBCA, ini kalau kita sabar aja. Sabar, terus kita hold BBCA, ini sebenarnya kita bisa ya nge-hit sampai 33.000. Oh, 33.000 ya? Yes. Baik. Karena di sini kita sabar untuk nge-capture momennya pemulihan dari BRI. Di sini kita bilang kalau 3.300 nih kenapa enggak? Soalnya kuncinya memang di sini ini fundamentally adequate. Jadi sebenarnya ya ini adalah pilihan kita untuk stay strong di saat yang volatile ini. Baik, itu dia sektor perbankan, Bank BCA, Bank BRI bisa menjadi pilihan bagi masyarakat investor maupun traders. Tadi ada beberapa di antaranya sektor konsumer, ada ICBP, kemudian Indofood. Top gainer juga sempat beberapa kali ICBP masuk. Sebenarnya momentum apa yang membuat keduanya juga mengalami lonjakan dan banyak diburu oleh investor asing? Jadi kenapa nih ICBP dan INDF? Jadi kalau dari consumer kita bisa lihat mana yang itu adalah barang staple goods, mana yang di situ adalah non staple goods. Dan kalau kita lihat dari polanya ICBP, ini memang mayoritas barangnya staple goods dan memang barang yang dijual dari ICBP ini kan kebanyakan noodles ya. Noodles itu kan marginnya paling besar kalau kita bagi antara segmen-segmen F&B. Dan noodlesnya itu porsi buat ICBP itu lumayan besar, 60%. Dan ini kemarin waktu di kuartal 2 kita lihat masih ada pertumbuhan di double digit growth loh dari penjualan volume yang dari sektor noodlesnya. Beda cerita kalau kita bilang dari sektor beverage. Sektor beverage itu seperti kayak minuman-minuman rasa, itu kan ICBP porsinya nggak terlalu besar. Dan di saat-saat yang seperti ini, sebetulnya yang sektor-sektor consumer untuk minuman rasa, SPDT, itu memang lagi tertekan. Makanya di sini kita lihat konsumernya yang ICBP, ini memang kita lihatnya positif nih. Otomatis itu akan membawa INDF bersama. Peluang bagaimana? Apakah sebaik dengan BBCA dan BBRI untuk ICBP dan Indofood? Apakah telatkah apabila kita mau mengambil posisi entry untuk keduanya? Buat ICBP di sini kita lihat sebenarnya belum telat ya. Di sini kita harus memang bertahan sampai akhir tahun karena memang ya ini secara fundamentali kenapa harus kita lewatin peluangnya sebenarnya. Jadi buat ICBP ini kita lihat peluang harus menyentuh 11.000. Ini kita masih bisa lihat peluang itu. Sampai 11.000 ya? Oke juga ini. Yes, benar. Baik. Indofood ini bagaimana? Kita under the assumption kita terus tahan ya. Ya, itu dia untuk 11.000. Berarti current price juga boleh hajar kanan saja kalau kita cermati untuk jangka menengah ya, maupun panjang dari ICBP. Kalau Indofood, apakah strateginya sama? Di sini buat Indofood juga kita ngelihatnya sama. Pertama ini kan dari ICBP. Nah, kedua dari Indofood ini juga kita lihat dari agribisnisnya, dari CPO. Karena kalau kita lihat tren dari CPO ini mulai ada pemulihan ekonomi, dengan begitu demand dari CPO ini mulai naik.
Oh, nah, dengan demand CPO yang mulai naik, di sini kita bisa lihat ini drivernya buat INDF ini sudah terlihat. Makanya buat INDF juga kita bisa nih masuk, kita ngelihat di level 7.500, ini kenapa tidak? 7.500 itu sampai dengan akhir tahun kalau kita bicara mengenai saham-saham. Memang ini adalah defensive stock juga begitu kan? Yes, defensive stock. Bahkan di sini kita sudah roll over sampai 2021. Oh, baik-baik. Berarti ICBP ke 11.000, kemudian Indofood ke 7.500, Bank BCA ke 33 ribuan, kemudian Bank BRI ke level 3.300-an. Apakah ini juga menjadi bagian dari saham-saham yang Anda rekomendasikan pada masyarakat investor hari ini, Mas Bimo? Yes, benar. Ini juga adalah yang kita tetap rekomendasikan kepada masyarakat. Di sini juga terkadang kita publish juga di Instagram kita di Pan Sekuritas nih. Baik, itu dia. Pergerakan dari indeks harga saham gabungan seperti yang Anda katakan 5.050 itu menjadi level krusial karena tertinggi hari ini 5.054 kemudian gagal bertahan. Akankah fluktuasi ataupun pergerakannya cenderung sideways begitu sampai dengan akhir perdagangan nanti? Ya, untuk akhir perdagangan di sini kita lihat masih bisa sideways di 5.050-an ya. Oke. Karena di sini kan masih ada beberapa rilis laporan keuangan yang menyusul ya. Iya. Dan ya mungkin itu bisa jadi tambahan sentimen yang memberatkan IHSG buat bergerak naik sebenarnya. Nah, strategi jadi makanya di sini kita lihat masih terbatas. Baik. Nah, strategi bagi masyarakat investor, traders begitu yang sudah memiliki portofolio dengan pergerakan indeks yang fluktuatif, kadang naik tajam, kemudian juga turunnya juga lumayan dalam. Apakah bisa mengambil posisi hold atau kita follow the market saja? Apabila mereka melakukan aksi jual, kita jual. Kemudian kita pada saat beli, kita beli. Bagaimana menurut Anda? Oke, jadi pertama disesuaikan dulu dari posisi cash-nya ya. Iya. Kalau memang posisi cash-nya ini sudah menipis, sebenarnya kalau IHSG lagi naik, ini sedikit-sedikit kita bisa jual nih. Oh, baik. Jadi kita mengamankan porsi cash dulu. Oh, oke. Karena asumsinya ini kita masih volatile. Toh kalau suatu saat turun lagi, itu kan kita jadi nggak bisa mengambil posisi beli. Ngambil posisi beli, karena kan ini peluang. Tapi kalau kita posisi cash-nya ini katakanlah masih banyak, nah kalau posisi cash kita makin banyak, sebenarnya kita rutin cicil itu sebenarnya masih bisa. Oke, berarti memang akhirnya kita harus cermati juga pergerakan indeksnya ya. Dan kita mungkin akhirnya short term trading, kemudian pada saat posisi lagi naik kita bisa mengambil profit taking dulu deh sambil kita menyimpankan dana cadangan untuk nextnya begitu ya. Baik. Betul, karena intinya sini kita harus punya cash sih. Ya. Baik, Mas Bimo, terima kasih banyak nih atas waktu yang sudah Anda berikan. Analisisnya sangat menarik, semoga bermanfaat juga bagi masyarakat investor maupun traders di hari ini begitu ya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Bimo. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami segera kembali.